Bahasa Indonesia kelas 5. Murid, pada kesempatan kali ini, Miss Via akan mengajari kalian tema 9 dengan judul Bersahabat dengan Lingkungan. Materi yang akan Miss bawakan hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan, menentukan bagian surat undangan resmi. Disimak ya, anak-anak sekalian. So, murid-murid, sebelum Miss menjelaskan lebih panjang cara mengidentifikasi jenis-jenis surat, Miss ingin bertanya, apa artinya surat? Siapa yang tahu? Hayo. Betul sekali, surat adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Bisa dikatakan, surat itu digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Nah, informasi yang diberikan di dalam surat bisa berupa pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, perintah, atau laporan maupun putusan. Jadi kalian sudah tahu ya, apa artinya surat? Murid-murid sekalian, setelah kalian mendengar pengertian tentang surat, sekarang Miss akan menjelaskan lebih jauh. Macam-macam surat. Nah, murid-murid sekalian, bisa kalian ketahui, surat itu jenisnya banyak. Ya, ada surat pribadi, surat undangan, surat resmi, surat lamaran pekerjaan, surat kuasa, surat dinas, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang surat undangan. Kalian tahu apa itu surat undangan? Pasti sudah tahu ya. Nah, surat undangan itu adalah surat yang mengajak atau mengundang sekelompok orang. Nah, murid-murid, jika dilihat dari kepentingan acaranya, surat undangan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan yang terakhir, surat undangan tidak resmi. Sudah mengerti ya, murid-murid sekalian? Oke, murid-murid, sekarang kita akan membahas tentang surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi seperti kepanitiaan, instansi pemerintah, lembaga masyarakat, atau organisasi masyarakat. Nah, biasanya pada surat undangan resmi ditulis dengan bahasa yang resmi dan baku. Nah, murid-murid, berikut ini adalah contoh-contoh surat undangan resmi. Pertama, ada surat dinas. Nah, di layar kalian, contoh gambar ini ya, contoh surat ini merupakan contoh surat dinas. Miss, apa itu surat dinas? Nah, surat dinas adalah surat resmi yang berisi hal-hal berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Nah, surat dinas juga bisa dikatakan surat yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah maupun instansi atau juga lembaga resmi lainnya. Jadi ini ya contoh surat dinas ya murid-murid sekalian. Jadi kalian sudah tahu ya kira-kira contoh surat dinas itu seperti apa? Murid, setelah kita membahas tentang surat dinas, sekarang kita akan membahas tentang surat undangan kegiatan sekolah. Nah, setiap komunikasi sekolah yang bersifat resmi biasanya akan menggunakan surat sebagai alat komunikasinya. Nah, maka dari itu, surat undangan kegiatan sekolah seperti ini juga merupakan salah satu surat resmi sekolah. Nah, penggunaan surat resmi sekolah itu merupakan hal yang wajib bagi sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan. Murid-murid sekalian, surat undangan kegiatan sekolah yang termasuk dalam surat resmi sekolah ini berguna untuk memberitahukan sebuah informasi kepada orang lain atau pihak lain, baik itu orang tua atau wali siswa, siswa sekolah tersebut maupun kepada instansi lainnya. Nah,
Surat resmi sekolah seperti ini harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang sopan dan juga penulisan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi murid-murid sudah mengerti ya apa itu surat undangan kegiatan sekolah. Nah, selain itu, Miss juga akan menjelaskan sedikit tentang surat undangan rapat komite sekolah. Murid-murid sekalian, apakah kalian tahu apa itu komite sekolah? Murid-murid sekalian, komite sekolah itu adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pada pendidikan. Nah, jadi komite sekolah ini berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sebuah sekolah. Nah, jadi murid-murid udah tahu ya, kira-kira apa itu komite sekolah? Nah, jadi ketika ada undangan rapat, ketika ada ajakan rapat dari pihak sekolah kepada komite sekolah, maka dari pihak sekolah akan mengeluarkan sebuah surat resmi yang dikenal dengan surat undangan rapat komite sekolah. Jadi murid-murid sudah tahu ya, jenis-jenis surat undangan resmi. Pada bagian ini, Miss akan menjelaskan bagaimana cara menentukan bagian surat undangan resmi. Nah, sebelum Miss menjelaskan lebih panjang, Miss akan memaparkan sedikit ciri-ciri surat undangan resmi. Disimak ya. Nah, surat undangan resmi memiliki ciri-ciri menggunakan kepala surat jika yang mengeluarkannya adalah lembaga atau organisasi resmi. Kedua, surat resmi menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Ketiga, surat resmi wajib menggunakan salam pembuka dan penutup seperti dengan hormat dan hormat kami. Keempat, surat resmi wajib menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Setelah itu, surat resmi juga wajib menggunakan cap stempel resmi jika berasal dari sebuah organisasi atau lembaga resmi. Dan yang terakhir, surat resmi itu penulisan suratnya wajib mengikuti format surat tertentu. Nah, jadi kalian sudah mengerti ya sedikit tentang ciri-ciri surat undangan resmi. Nah, sekarang di layar kalian sudah bisa melihat salah satu contoh surat undangan resmi. Oke, beserta pula dengan keterangan-keterangannya. Yuk, mari kita simak. Murid-murid sekalian, bisa kalian lihat di sini adalah salah satu gambar ya, contoh surat undangan resmi. Nah, di sini Miss juga sudah mencantumkan beberapa keterangan-keterangannya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Ya, di poin pertama ada si kop surat. Kop surat ini dikenal juga dengan nama kepala surat. Nah, kop surat ini memiliki fungsi ya bagi penerima surat. Ya, fungsinya ini apa? Supaya penerima surat ini tahu alamat dan nama instansi dan tentunya memberikan informasi tentang jenis kegiatan atau bidang usaha dari si pengirim. Nah, jadi ini kegunaan kop surat. Nah, habis itu jangan lupa harus mencantumkan tempat dan tanggal surat. Seperti di poin yang nomor 2 ini. Nah, ini ya. Ini yang dinamakan tempat dan tanggal surat. Dan yang ketiga, kalian juga jangan lupa ya ketika menuliskan surat resmi, jangan lupa mencantumkan nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Nah, nomor surat itu apa sih, Miss? Kenapa harus ada nomor surat? Nah, penomoran surat ini ya bertujuan untuk memudahkan instansi dalam pengarsipan ataupun penyimpanan data. Kapan terakhir pembuatan dan pengeluaran surat? Ya, murid-murid ya. Jadi kalian udah tahu ya tujuan nomor surat ini dibuat. Nah, habis itu ada yang namanya lampiran surat. Miss, lampiran surat itu apa sih? Nah, lampiran surat itu merupakan dokumen yang ikut dilampirkan dalam pembuatan surat resmi
oleh suatu instansi maupun perseorangan. Nah, lampiran ini memiliki fungsi untuk menunjukkan jika ada dokumen penting sebagai penunjang surat tersebut. Nah, jika di sini dikasih tanda kurang, berarti tidak ada lampiran atau tidak ada dokumen lain yang diikutsertakan dengan surat ini. Makanya di sini dibuat tanda kurang. Nah, apabila ada beberapa dokumen yang diikutsertakan dengan surat ini, maka lampiran ini wajib diisi ya murid-murid sekalian. Nah, habis itu ada yang namanya perihal. Nah, apa itu perihal, Miss? Nah, perihal dalam surat resmi ini merupakan hal yang paling penting, ya, karena ini merupakan tujuan utama dalam surat tersebut. Dengan demikian, penerima dapat segera mengetahui tujuan pengirim mengirimkan surat resmi tersebut. Nah, habis itu kita langsung lanjut ke bagian nomor 4. Ya, bagian nomor 4 ini ditempati oleh si alamat tujuan. Nah, alamat tujuan ini adalah hal yang terpenting juga. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu ya kepada siapa surat tersebut ini ditujukan, ya. Ini yang merupakan hal yang terpenting ya, karena di sini mencantumkan nama penerima surat, ya. Nah, jadi oleh karena itu alamat surat ya, alamat surat ini tidak boleh sampai ditulis salah kata atau salah tujuan. Oke? Karena ini kalau salah nanti pengirim surat kepada si penerima surat ini ya, penerima suratnya nggak akan terima suratnya karena alamat tujuan yang ditulis itu salah. Oke? Habis itu kita langsung lanjut ke poin yang nomor 5. Oke, poin nomor 5 ini adalah salam pembuka ya. Kalian udah tahu lah ya, salam pembuka itu seperti apa. Bisa saja di sini dicantumkan dengan hormat ya. Yang penting katanya itu harus sopan. Oke? Nah, setelah itu masuklah ke isi surat. Isi surat ini ya adalah komponen utama dari sebuah surat di mana pokok-pokok atau inti yang sedang dibahas tertuang di dalam isi surat. Nah, jadi habis isi surat disambunglah dengan kata penutup ya, penutup. Oke? Nah, pada bagian penutup ini ya berisi tentang penegasan atau simpulan ataupun ucapan terima kasih. Nah, dengan demikian bagian penutup ini menandai jika uraian pokok yang disampaikan melalui surat sudah berakhir dan diikuti dengan poin yang nomor 8 yaitu salam penutup. Nah, salam penutup ini berisi kata-kata penutup yang umumnya digunakan untuk menambahkan kesantunan di dalam berkomunikasi. Oke, murid-murid? Nah, habis itu dilanjutkan lagi dengan poin yang nomor 9, yaitu nama pengirim terbuka. Nah, ditambah lagi dengan tanda tangan ya, jangan lupa ya. Jadi nama pengirim terbuka ini kata sederhananya adalah orang yang menulis surat tersebut atau bisa dibilang pengirim surat tersebut. Nah, di bagian ini harus mencantumkan nama lengkap, lalu harus ditandatangani. Dan yang terakhir, ada bagian tembusan. Nah, apa sih itu tembusan? Nah, tembusan ini digunakan ya ketika terdapat beberapa pihak yang dianggap perlu dalam mengetahui isi surat tersebut. Jadi surat ini bisa saja dikirimkan ke berbagai pihak yang terkait. Nah, jadi anak-anak sudah mengerti ya beberapa bagian dalam surat resmi. Jadi, apakah kalian sudah mengerti bagian-bagian surat undangan resmi? Ya, Miss harap kalian berlatih lagi, baca-baca lagi buku cetaknya di rumah. Oke? Oke murid-murid, sekarang kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kita kali ini.
Nah, di pembelajaran kita kali ini, kalian sudah mempelajari tentang surat undangan resmi dan jenis-jenisnya, dan bagaimana cara menentukan bagian-bagian dalam surat undangan resmi. Miss harap kalian tetap rajin belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan makan makanan yang bergizi. Jadi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.